Let's start. Oke, let's start. Di fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Memang ya Kodet ya. Jadi staf sus modal badan gede doang itu yang kayak begini nih. Kutanya, dikubur di mana? Dikubur di mana? Kau paham tidak? Di otak kau itu pernah nggak dapat input, informasi tentang peristiwa Talang Sari, Tanjung Priuk, Malari, ditambah lagi begitu banyaknya korban penembakan misterius, para aktivis dibunuh, mahasiswa diculik, yang beberapa keberadaannya sampai hari ini kita nggak tahu di mana. Dan roh mereka, nyawa mereka tuh masih bergentayangan menuntut keadilan. Dan asal kau paham, Det, semenjak dibentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, itu tuh sesungguhnya dui fungsi ABRI itu belum hilang sepenuhnya. Karena masih ada 10 KL yang bisa dijabat oleh TNI aktif. Yang seharusnya itu dievaluasi lagi untuk dikurangi. Untuk dikurangi, bukan ditambah jadi 16 KL. Belum lagi gini ya. Di dalam naskah akademik yang kubaca, ditambah dengan revisi itu pasal 47. Ini kan ada political will presiden yang bisa menempatkan anggota TNI aktif dalam tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Buktinya apa selain KL? TNI ngurusin tuh ketahanan pangan, TNI ngurusin MBG. Lalu akan ada apa lagi? Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Ini lebih ngaco lagi. Mewakili rakyat yang mana? Lagian ini juga pernyataan udah dibantah ya kan ya, itu sama Ketua Komisi 1 sekaligus Ketua Panja Revisi Undang-Undang TNI, Bapak Utut, kader PDIP. Dia ngejawab kok. Waktu rapat di Fairmont itu adalah konsinyering. Ya kan, yang memanggil semua stakeholders. Stakeholders yang dipanggil nggak ada rakyat. Wakil rakyat itu juga bukan jadi wakil rakyat yang ada di dalam. Itu panja. Panja yang melancarkan kepentingan stakeholders yang ada. Siapa? Ya Kemenhan, ya TNI. Yang ditanya bukan rakyat. Yang ngasal, Kodet. Sekali lagi kami mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi, yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Saya juga mau ingatkan kau, Det. Pertama, kalau mau ngomong gunakan akal. Yang kedua, lebih baik kau mundur. Karena makin kesini, sekali kau ngomong sebagai staf sus, makin terlihat tidak ada kapasitasnya. Yang ketiga, sampaikan kepada orang-orang yang bisa kau jangkau, kau komunikasikan, eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholders yang kemarin ikut rapat di Fairmont. Kalau terjadi lagi rapat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak mengindahkan asas keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan, dilakukan di hotel yang tidak menghormati semangat efisiensi anggaran, ya, yang mengarah pada pembodohan rakyat, maka jangan salahkan, akan tetap digeruduk. Sorry, kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah. Dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton. Santai aja kawan. Gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama Koalisi Sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA! Kita bahas soal rapat revisi Undang-Undang TNI yang kemarin sempat ricuh. Kata staf khusus Kementerian Pertahanan, aksi yang dilakukan oleh Kontras dan koalisi masyarakat sipil itu termasuk tindakan anarkis dan ilegal. Padahal mereka cuma menjalankan hak konstitusionalnya buat memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Lucunya, protes terhadap rapat tertutup malah dibilang mengganggu demokrasi. Di sini logikanya kebalik sih. Justru rapat yang dilakukan secara diam-diam, tertutup, di hotel, di luar hari kerja, malam-malam pas weekend, dan secara tergesa-gesa, itu yang mencurigakan dan justru mengganggu demokrasi. Lagian, kenapa sih rapatnya harus tertutup? Ini rapat bahas undang-undang kan? Bukan rahasia negara atau operasi militer yang harus disembunyikan dari publik. Kalau memang demokratis, ya udah publikasikan dong draft revisinya.
biar publik bisa baca dan tahu isi pembahasannya. Terus rapatnya dibuat terbuka, biar publik bisa mengawasi proses demokrasi secara transparan dan akuntabel. Jelaskan juga kenapa sih kok buru-buru, apa urgensinya. Toh revisi Undang-Undang TNI nggak masuk agenda prolegnas kan? Terus di sini justru mereka yang sedang berusaha untuk menutup ruang dari kritik itu yang bikin demokrasi pada akhirnya mati. Satu lagian jika memang itu rancangan undang-undang yang amanat konstitusi, kenapa di gedung hotel bukan di gedung DPR? Sehat dikit. Kali ini videonya agak panjang, tapi coba ikutin sampai habis ya. Seorang Deddy Corbuzier, sosok yang akan mempengaruhi sudut pandang orang banyak dalam satu keramaian atau crowd yang sedang terjadi gitu. Nah, di kasus ini itu RUU TNI, dia mencoba untuk mengalihkan atau menggeser pola pikir masyarakat, dan pemerintah menilai bahwa Deddy ini mampu gitu karena dia mega influencer gitu kan, besar, pengikutnya banyak. Nah, di RUU TNI ini, di statementnya dia itu ada dua hal yang mau kita adu logikanya. Yang pertama, Deddy bilang kalau orang-orang kontras ini masuk ke dalam ruang rapat di hotel mewah itu inkonstitusional. Bahkan aktivitasnya itu cenderung melanggar hukum gitu. Nah, menurutku pribadi itu malah mereka yang lebih mewakili suara rakyat gitu loh. Karena akhir-akhir ini rakyat merasa ini kok semakin banyak ya intervensi, semakin banyak aktivitas-aktivitas sipil yang diberikan tanggung jawabnya ke militer gitu. Nah, mereka itu lebih mewakili suara-suara rakyat daripada yang bilang sebagai wakil rakyat gitu. Ngerapat diam-diam di hotel bintang 5 katanya efisiensi. Meskipun versi Om Deddy itu mengatakan bahwa rapat di dalam itu sudah konstitusional dan tidak membahas tentang difungsi dan lain-lain. Cuman ini kan kekhawatiran, lagi-lagi timbul kekhawatiran. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa nggak di DPR RI aja rapatnya, live di TV Parlemen? Kan biasanya seperti itu. Kenapa kok sekarang tertutup di akhir pekan, di jam-jam malam, di hotel yang mewah? Nah, poin kedua, tadi kan Om Deddy bilang kalau dui fungsi itu jasadnya sudah hilang, sudah tidak ada. Kalau emang sudah nggak ada, kenapa kok hasil dari rapat itu memutuskan untuk dari 10 lembaga yang boleh dimasuki oleh militer jadi 16? Ada penambahan di sana. Ada 16 sekarang yang diperbolehkan untuk militer aktif itu menjabat juga di dalamnya. Orang-orang sipil itu masih banyak yang belum dapat kerja. Mereka kompeten gitu loh. Mereka orang-orang hebat, orang-orang pinter. Cuman mereka itu kalah di orang dalam mungkin, kalah di banyaklah, kita tahu sendiri mainan belakang di negara ini tuh kayak gimana. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan aja orang-orang ini gitu loh. Masih banyak kok lulusan doktor itu masih banyak nganggur. Militer tuh udah ada gajinya, udah ada tupoksinya, udah ada kerjanya. Kenapa harus ditambahin lagi kerjaan sipil? Sedangkan orang-orang sipil nih itu butuh kerjaan-kerjaan seperti ini gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan aja orang-orang sipil yang mereka pintar, cuman mereka tidak punya akses untuk ke titik jabatan-jabatan tinggi gitu di pemerintah. Jadi ya semangat terus buat Om Ded. Oke, saya itu sebenarnya baru selesai syuting tadi, membahas masalah RUU itu. Yang mana videonya nanti akan tayang di YouTube saya, akan tayang di nanti malam kayaknya. Tapi tadi saya itu record Instagram dan menemukan video Pak Staf Sus ini, Deddy Corbuzier. Oke, jadi gini, saya tanggapi. Dan saya mau tanyakan, jika misalkan rapat itu merupakan rapat resmi dan bersifat konstitusional, kenapa kok rapatnya itu dilaksanakan di hotel? Mewah lagi. Kok gak di gedung DPR aja? Apa gedung DPR sekarang sedang rusak dan sedang direnovasi? Kayaknya enggak sih. Kayaknya ya. Atau jangan-jangan agar tidak transparan aja. Dan bisa memutuskan secara ngebut dan diam-diam. Apa gitu? Pertanyaan itu aja jawab. Kalau udah terjawab,